Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Selamat siang, salam sejahtera kami sampaikan kepada semuanya yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Agus Samsudin. Sekarang saat ini saya menjadi Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diamanahi oleh PP untuk menjadi Ketua MCCC yang baru, yaitu Muhammadiyah COVID-19 Command Center, menggantikan Dr. Corona Rintawan yang sekarang ini bertugas menjadi staf khusus di kantor pusat BNPB di Jakarta. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu semuanya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentu saja pimpinan Pusat Muhammadiyah ingin menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya kurang lebih 469 yang terpapar oleh COVID-19, termasuk diantaranya adalah petugas medis, para dokter dan perawat. Mudah-mudahan kita berdoa mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah menjadi syahid di dalam wafatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengupdate setelah 1 bulan MCCC dibentuk oleh pimpinan Muhammadiyah sebagai bagian respon Muhammadiyah terhadap kemanusiaan. Seperti kita ketahui, selama 1 bulan ini sudah terjadi banyak sekali dampak dari COVID-19, baik dari sisi ekonomi, sisi keuangan, dan maupun seluruh aktivitas kita semuanya. Sehingga pimpinan Pusat Muhammadiyah membuat sebuah keputusan, yaitu antara lain untuk memperluas respon Muhammadiyah terhadap keseluruhan ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengupdate beberapa hal. Yang pertama nanti adalah terkait dengan pelayanan kesehatan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah public health atau kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah perluasan MCCC secara keseluruhan. Baiklah, saya ingin mulai dari yang pertama. Jadi semenjak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir bertemu dengan Presiden, itu beliau sudah menyampaikan ada 15 rumah sakit yang kita siapkan untuk penanganan COVID. Dan hari ini Alhamdulillah Rumah Sakit Muhammadiyah sudah menjadi 69 secara keseluruhan yang melayani pasien COVID ini, di mana persebarannya tentu saja masih banyak di Jawa. Dan kalau kita lihat, kita punya pasien kurang lebih 2.000 orang. Ya. Jadi pasien itu terdiri dari 1.838 untuk ODP, kemudian PDP-nya ada 525, kemudian yang terakhir yang terkonfirm positif ada 25 kasus. Dan ini adalah penyebarannya di seluruh Indonesia. Dan kalau kita lihat semakin lama jumlah penyebarannya ini semakin cepat. Ini adalah update yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi pelayanan kesehatan, Muhammadiyah saat ini sedang mempersiapkan unit khusus MCCC untuk COVID-19 yang insya Allah nanti akan kita resmikan kurang lebih 1 bulan lagi, yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Saat ini di dalam proses percepatan yang mudah-mudahan bisa segera kita fungsikan bersama. Karena kita ketahui daerah Jawa Tengah Selatan termasuk daerah yang penderitanya paling tinggi. Nah, tentu saja ada banyak tantangan, dan tantangan yang utama bagi kami sekarang ini tentu saja hampir sama dengan yang lain, yaitu terkait dengan APD, ya, tentang APD. Kemudian yang kedua adalah masker dan seterusnya yang ini menurut
kami tetap dibutuhkan dimanapun berada. Kami tentu saja sudah mengusahakan dari banyak tempat, tetapi kalau kita lihat kebutuhannya, kita masih membutuhkan cukup banyak. Karena kami perkirakan bahwa kalau ini berlangsung 3 sampai 4 bulan, maka tentu saja kebutuhan itu akan tetap ada selama beberapa bulan mendatang. Itu adalah dari layanan kesehatan. Nah, update yang kedua adalah dari public health atau kesehatan masyarakat. Salah satu divisi kami sudah membuat program-program kesehatan, dan saat ini sudah ada 16 panduan kesehatan, baik yang berupa medis tentang pencegahan COVID, tetapi juga termasuk hal-hal lain yang terkait dengan tata cara beribadah, kemudian terkait dengan masalah keagamaan. Nah, ini penting sekali yang kemudian kita sebarluaskan, tidak hanya kepada warga Muhammadiyah, tetapi tentu saja kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah penggunaan aplikasi Safari yang telah diperkenalkan beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah sudah cukup banyak dinikmati. Masih perlu ditingkatkan, baru sekitar kurang lebih 7.000 yang memakai akses ini, tetapi kami yakin akses ini membantu teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian masyarakat Indonesia untuk lebih memahami. Safari adalah singkatan dari sadar faktor risiko sendiri. Jadi dari aplikasi ini seandainya kita masuk, maka kita bisa input beberapa pertanyaan, ya. Kemudian setelah itu ada advice dari aplikasi ini. Tolong silakan menggunakan. Bisa diunduh di Play Store maupun di Google Store. Yang terakhir adalah konsultasi. Layanan berikutnya adalah terkait dengan konsultasi psikologis maupun konsultasi keagamaan. Dan ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya dengan bagaimana masyarakat menanggapi secara keseluruhan terhadap COVID-19 ini. Kami mempersiapkan, dan kemudian insya Allah nanti paling tidak ada 3. Satu adalah konsultasi psikologis, kedua konsultasi keagamaan, dan konsultasi yang terkait dengan ekonomi dan lain-lain. Yang terakhir terkait dengan update adalah perluasan MCCC. Pimpinan pusat mengamanahkan kepada kami untuk supaya MCCC tidak hanya kepada pelayanan kesehatan, tetapi juga kepada respons secara keseluruhan, mengingat dampak COVID-19 ini begitu luas. Kita sudah melihat di berbagai media adanya pemutusan hubungan kerja, ada kesulitan ekonomi yang dihadapi khususnya di kalangan tertentu, yang ini menurut kami memang memerlukan bantuan-bantuan yang khusus. Oleh karena itu, maka kemudian MCCC memperluas jaringannya, sehingga sekarang ini sudah dibentuk ada 23 MCCC di tingkat wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia. Harapannya setelah itu mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan, dan kalau diperlukan nanti bisa membuat MCCC di tingkat daerah maupun cabang. Nah, yang kedua adalah apa saja yang sudah dilakukan di samping perluasan ini. Nah, kita bisa melihat di lapangan kita juga sudah turun langsung, terutama yang terkait dengan penyemprotan desinfektan beberapa waktu yang lalu. Hampir seluruh Indonesia sudah melakukan, ya. Kita kurang lebih sudah ada ribuan titik yang kita semprot, dan kemudian kita bantu dari sisi peralatan maupun bahan-bahannya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan sekolah-sekolah, ya. Kita sekarang sudah memfasilitasi terkait dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah ini sekarang untuk belajar online. Sekarang ini sudah kurang lebih ada 46.000 sekolah Muhammadiyah yang kemudian melakukan belajar online menggunakan aplikasi yang kita punyai, dan ini kita monitor setiap bulannya. Tentu saja ini baru di tingkat sekolah menengah dan dasar, tetapi untuk universitas khususnya sudah semuanya melakukan belajar online. Dan yang terakhir adalah terkait dengan ketahanan pangan dan sosial ekonomi. Jadi sudah mulai dilakukan, ya, pembagian sembako misalnya, atau juga model-model
ketahanan di desa, di ranting yang dilakukan oleh Muhammadiyah di level cabang dan wilayah. Seperti kita ketahui misalnya minggu lalu PWM Jawa Timur sudah mengalokasikan sebanyak 20 miliar rupiah digunakan untuk pembagian sembako sebanyak 200.000 sembako. Dan ini adalah update dari kami. Saya ingin mengulangi, 1, pelayanan kesehatan kita sudah lakukan 69 rumah sakit. Kemudian Kesmas kita sudah melakukan membuat buku panduan, melakukan edukasi, dan sekaligus juga memberikan layanan online secara khusus. Dan yang terakhir ada perluasan fungsi MCCC, termasuk di dalamnya adalah ketahanan sosial, kemudian ekonomi, dan juga proses-proses pembelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, dengan latar belakang itu kemudian kita juga menyadari karena dampaknya sekali lagi begitu luas, kita mohon kepada pemerintah untuk bisa juga membantu mempercepat proses ini. Yang pertama, terutama stabilisasi harga APD, menurut kami ini menjadi sangat penting sekali. Pemerintah bisa memfasilitasi sehingga seluruh penyediaan APD di Indonesia ini, khususnya di rumah sakit bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, supaya rumah sakit kita ini, dan tidak hanya rumah sakit Muhammadiyah sebenarnya, rumah sakit di seluruh Indonesia ini bisa terus berfungsi dengan baik, maka kami berharap yang pertama dari BPJS itu juga mampu mempercepat proses-proses yang ada, ya, mempercepat proses-proses yang ada sehingga proses pembayarannya tidak terlalu lama. Kalau bisa 1 bulan langsung dibayar di bulan berikutnya. Termasuk di dalamnya jangka pendek adalah diperolehnya saya yakin untuk pengetesan atau PCR tes COVID-19 dengan menggunakan PCR ini bisa dilakukan juga dengan alat gene expert yang dimiliki oleh banyak rumah sakit di Indonesia. Seandainya pemerintah bisa membuka keran ini, maka kemudian sebenarnya tes PCR COVID-19 ini bisa dilakukan di berbagai tempat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang terakhir, di dalam mengupayakan semua ini, tentu saja kami membuka kesempatan kepada seluruhnya untuk membantu apa yang telah kami lakukan tadi. Kita sudah bersama-sama dengan Lazismo secara keseluruhan, ya, mengumpulkan dana. Saat ini sudah ada 5,5 miliar yang terkumpul, ya. Tetapi ini adalah yang berupa cash di tingkat nasional, sementara di tingkat wilayah, tingkat daerah, dan juga bantuan natura tidak kami laporkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita laporkan di kesempatan mendatang. Kami yakin dengan apa yang kita lakukan, ini merupakan satu sumbangan yang cukup efektif, dan insya Allah kita bisa amanah di dalam menjalankan seluruh upaya-upaya yang ingin dilakukan di dalam membantu bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sekali lagi kepada para petugas medis, saya ingin mengucapkan tetap semangat, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal ibadah Bapak dan Ibu semuanya. Tetap di garda depan untuk petugas medis di seluruh Indonesia, kami siap mendukung Anda. Untuk warga Muhammadiyah tetap menjadi pelopor untuk menghadang COVID, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari bersatu kita hadang Corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.